Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Bapak yang di video berikut benar-benar tidak berkutik ketika Agatha menjawabnya pakai ayat Al-Quran. Berikut videonya dan langsung kita tekan tombol like buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha. Yesus menghidupkan Lazarus. Ya. Siapa saksinya? Banyak katanya kan, banyak saksinya orang Israel. Ya siapa banyaknya itu? Tadi udah saya sebutin. Saya udah sebutin banyak tadi. Petrus, Lukas, Yohanes. Itu. Coba mana Petrus? Di mana? Di mana Petrus menyaksikan itu? Saya melihat Yesus di Israel. Di Israel. Iya, di mana? Di apa? Di surat apa? Di surat Matius. Di surat. Tuhan saya nggak nulis surat. Tuhan saya nggak ngasih. Di kitab Matius kah? Di kitab Lukas kah? Tuhan saya juga nggak ngirim kitab. Tuhan saya juga nggak nulis, nggak nurunkan kitab. Masalahnya itu di mana tertulis itu Petrus melihat Lazarus itu dibangkitkan? Oh, tertulis di mana Yesus membangkitkan orang mati? Iya. Oh, itu ada di Quran. Tunggu ya. Sabar ya. IS yang mengatakan Isa membangkitkan orang mati. Karena kamu kan percayanya sama Quran, bukan sama kitab saya. Nanti kamu bilang Quran kitab saya. Oke, Anisa 159. Dan ini ya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan suatu tanda mujizat dari Tuhan. Aku menghidupkan orang mati. Itulah, Quranmu aja mengkonfirmasi Yesus membangkitkan orang mati. Iya kan katanya. Kalau Nabi Muhammad di atasnya itu. Kalau di atas Idris seharusnya Muhammad bisa menghidupkan orang mati dan dia bisa hidup sendiri dong. Enggak, kalau Nabi Muhammad itu bukan menghidupkan orang mati, tapi dia mematikan orang hidup. Bukan menghidupkan. Kirain ayam yang udah orang mati. hidup. Ayam yang udah mati bisa bicara dengan dia. Di mana dalilnya itu, Pak? Ayam mati bisa bicara, mau ngapain? Saya bacakan itu. Jangan bilang gitu, Pak. Iman saya bukan iman Anda. Iman saya jangan kau pakai-pakai kepada imanmu. Iman saya itu tanpa imanmu tetap ada. Ya iman saya juga bukan iman Anda juga. Saya tanya Anda, bisa nggak Anda beriman tanpa mengimani Nabi saya? Nggak bisa. Bisa Anda mengimani agama Anda dengan sempurna tanpa kitab saya? Nggak bisa. Itu Al-Quran turun itu menyempurnakan, Kak. Al-Quran turun menyempurnakan agama yang sudah dibelokkan oleh Paulus. Jadi kalian mengikuti Paulus ya, Kak ya, bukan mengikuti Nabi Isa, Kak ya? Atau Yesus. Kami mengikuti Yesus, bukan mengikuti Isa yang diserupakan. Nggak ada, Kak. Kalian ngikuti Yesus tuh nggak ada itu. Silakan Pak Zainal. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Silakan. Mau tanya, Mbak? Silakan. Oke. Menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke. Apa alasannya? Karena dia menyatakan kuasanya. Di mana? Membangkitkan orang yang mati, mengubah air jadi anggur. Dia sendiri pun bangkit dari kematian, menyembuhkan orang yang sakit, ya, menyembuhkan ada yang pendarahan. Lebih-lebih dari itu, dia membangkitkan siapa saja yang dia kehendaki. Oke. Apakah cuma dia yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya dia yang punya kuasa itu dan dia memberikan kuasa itu kepada rasulnya juga. Apakah Nabi Idris nggak pernah ke surga? Kami tidak punya Nabi Idris. Masih di dunia? Kami tidak punya Nabi Idris. Itu Nabi Anda. Orang Yahudi tidak punya Nabi bernama Idris. Nabi yang kalau di Islam ada Nabi Idris, dia pernah ke surga beserta jasadnya ketika Idris masih hidup. Bahkan sampai sekarang dia masih di sana. Idris itu dari bangsa mana, Pak? Dia lahir di Palestina. Lahir di Palestina. Di mana itu dalilnya?
Ada di kitab, nanti saya bacakan. Silakan, di Quran surah berapa? Bahkan Nabi Soleh aja dia Soleh. bisa membangkitkan orang mati. Siapa lagi nih Nabi Soleh? Ada. Ini saya kasih tahu ya Pak ya. Nanti saya baca. Nama orang di Palestina tidak pernah ada yang namanya Idris, Pak. Itu satu hal yang saya kasih tahu. Nama Soleh juga nggak pernah ada orang Yahudi sana bernama Soleh, Pak. Oke, nanti saya bacakan kitabnya. Iya, orang Yahudi sana Bapak kalau ke Israel sana nggak ada namanya Soleh, nggak ada namanya Idris. Ya, orang Yahudi itu nggak seperti itu namanya. Dulu. Contohnya gini Pak, Kalau orang Jepang itu nggak pernah namanya ada Joko, itu nggak seperti itu tuh nggak make sense. Ya, kalau asli orang Jepang namanya itu bukan Mukidi, nggak ada. Sama seperti orang Yahudi sana nggak ada namanya Idris Soleh, itu nggak ada. Ya. Ini Bapak dapat karangan dari mana Pak? Kan banyak itu di dalam kitab itu. Itu di kitab Anda. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata-kata itu. Nama itu pun tidak ada di dalam kitab kami. Gitu. Mungkin itu orang Arab kali ya Pak ya. Oke. Iya. Gini. Nabi Idris itu bahkan lebih hebat dia dibandingkan Yesus. Kenapa Dia ke surga. Kenapa Muhammad tidak memiliki seperti yang Nabi Idris itu, Pak? Iya, makanya kalau Nabi Muhammad di atasnya itu. Kalau di atas Idris seharusnya Muhammad bisa Enggak. menghidupkan orang mati dan dia bisa hidup sendiri dong. Enggak. Kalau Nabi Muhammad itu bukan menghidupkan orang mati, tapi dia Mematikan orang hidup. Bukan menghidupkan Kirain ayam yang mematikan udah orang mati. hidup. Ayam yang udah mati bisa bicara dengan dia. Di mana dalilnya itu, Pak? Ayam mati bisa Ada, bicara, mau nanti saya ngapain? bacakan itu. Dari Ayam tadi goreng nanti aja udah mati ayam goreng itu Ayam bisa goreng. berbicara sama dia. Iya. Oh, ngomong apa waktu itu ayam gorengnya itu, Pak? Enggak, nanti saya bacakan. Oh iya. Oke. Kalau ayam goreng aja bisa dibangkitkan, bisa ngobrol sama dia, kenapa dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, Pak? Kalau masalah nggak ada yang bangkit sendiri, nggak ada. Oh, nggak ada yang Yesus bangkit pun sendiri. nggak bangkit sendiri. Yesus bangkit Bahkan Yesus sendiri pun dan dibangkitkan. Itu Enggak. iman saya ada dalilnya. Enggak. Anda jangan bilang enggak. Saya juga bisa bilang. Muhammad ngobrol sama ayam goreng aja itu enggak. Bisa aja saya bilang gitu enggak. Karena Anda tidak punya dalil. Kalau saya punya dalil. Coba dalil mana? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya tanpa izinku. Itu kata Yesus. Itu dalam apa? Dalam kitab. Nih, saya tunjukkan. Coba. Oke, di dalam Yohanes 10 ayat 17. Ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya sendiri. Yesus itu berkuasa mati dan hidup atas keinginannya. Tapi dalam versi yang lain itu kan menyatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalam hal versi penghakiman. Itu konteksnya dia menghakimi. Ini kan konteksnya hidup. Anda jangan diputar-putar Kalau dong. masalah penghakiman itu seharusnya lebih besar masalah penghakiman. Oh iya, Masalah Yesus menghakimi. Anda bayangkan siapa yang menghakimi manusia di dunia ini waktu kiamat?
Berarti Yesus lebih besar, lebih kuasa toh. Karena dia berkuasa menghakimi. Bahkan dia mengatakan begini, Pak. Di Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Aku berkuasa menghidupkan siapa yang aku kehendaki. Itu kata Yesus. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, demikian Anak menghidupkan siapa yang Dia kehendaki. Itu kata Yesus. Gimana? Sekarang saya tanya, Pak. Manfaatnya ngobrol sama ayam goreng itu apa, Pak? Enggak, kan ketika ayam itu ada racunnya, ketika ayam orang Yahudi mau meracun dia, terusan ayam itu berbicara kalau dirinya itu ada racunnya gitu. Oh, ayamnya yang ngomong? Ngomong sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Ayam itu berbicara sendiri atau karena mujizatnya Nabi? Tadi kata Anda Nabi Muhammad yang menghidupkan ayam goreng. Ternyata ayam gorengnya yang ngomong sendiri. Ya, Yesus juga demikian. Nah, ini gimana ceritanya? Ayam yang udah mati digoreng. Kejadiannya Yesus menghidupkan orang mati juga demikian. Apa tuh? Ya karena mujizat. Loh, karena dia sendiri. Nah, ini di mana ceritanya ya, Muhammad itu ngidupin ayam goreng? Sama halnya sama Yesusmu itu, dia menghidupkan orang mati karena juga mukjizat. Ya, mujizat dari dirinya sendiri kan? Bukanlah, dari Bapa yang mengutus dia. Dari Bapa yang mengutus dia. Oke. Kalau Muhammad dapat mujizat dari siapa? Ya dari Allah. Berarti tingkatannya Yesus dan Muhammad itu sama. Kalau gitu kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri setelah mati? Emang Yesus bangkit sendiri? Iya dia dong, dalam Al-Quran dia nggak bangkit sendiri, bahkan dia itu diangkat ke langit. Ayatnya ini apa? Dia mengambil nyawanya dan memberikannya sendiri. Loh, enggak, dia baru diangkat ke bacain langit. ayatnya. Dalam versi Islam dia diangkat, belum sempat dibunuh tapi diangkat dulu. Siapa saksi? Ini ayatnya gini. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbihalakum. Ya, itu berita di abad keberapa itu? Enggak, itu di Al-Quran itu. Iya, di Al-Quran abad berapa itu? Wama salabuhu walakin syubbihalakum. Iya, Pak. Nabi Isa itu atau Yesus? Itu kan cerita di abad ke-7. Yesus aja hidup di abad 1. Bisa aja cerita itu karangan. Ya toh? Gimana ceritanya orang abad 7 mengerti yang terjadi di abad 1? Bener nggak? Saya lebih percaya yang diberitakan Yesus. Karena yang memberitakannya itu orang-orang di abad 1, bukan di abad 7. Orang di abad 7 aja nggak ada yang hidup di zamannya Yesus. Gimana ceritanya? Bisa. Coba. Saya mah, Pak, kalau saya pakai otak ya, Pak, saya lebih percaya data di abad 1, Pak, daripada data di abad 7. Kenapa? Nggak ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya ya gimana mau percaya? Sekarang gini, ketika ada pemerintahan Orde Lama itu bisa digantikan dengan Orde Baru. Itu ibaratnya gitu. Jadi yang lama itu bisa nggak kepake lagi, yang kepake itu hukum yang baru gitu loh. Hukum apa sih? Hukum apa? Ibaratnya ini kan ibarat. Nyambung. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi Orde Lama itu nggak bisa kepake di Orde Baru. Ibaratnya Al-Quran itu mengkuliti dari kitab-kitab yang sebelumnya. Oke, bedanya 7 abad. Berarti abad sekarang ini udah nggak laku lagi dong Quran. Udah 1400 tahun. Bukan gitu. Anda. Sekarang Anda hidup di zamannya Nabi nggak? Kalau begitu, di zamannya Nabi kitabnya udah nggak kepake. Bikin lagi dong yang baru. Orde Lama di abad 7 jangan dipakai di abad sekarang. Setuju nggak? Loh, itu abad 1, abad 7 udah nggak kepake. Ini abad 7, berarti udah berapa abad? 14 abad udah nggak kepake toh. Kalau mau main orde-ordehan,
Ya enggak? Logikanya gitu. Turun lagi dong nabi baru. Per 7 abad sekali. Kalau memang udah nggak kepake, jangan bilang gitu, Pak. Iman saya bukan iman Anda. Iman saya jangan kau pakai-pakai kepada imanmu. Iman saya itu tanpa imanmu tetap ada. Ya iman saya juga bukan iman Anda juga. Saya tanya Anda, bisa nggak Anda beriman tanpa mengimani nabi saya? Nggak bisa. Bisa Anda mengimani agama Anda dengan sempurna tanpa kitab saya? Nggak bisa. Mohon maaf ya Pak ya, iman Anda nebeng. Oke? Jangan nebeng iman sama saya. Kan udah nggak kepake. Kalau kitab saya sudah tidak kepake, jangan dibahas kitab saya. Bahas aja kitabmu. Atau kau bikin kitab baru, kitab ayam goreng. Ayamku. Halo. Silakan Pak. Halo. Halo, Kanfi. Halo. Ya. Apa kabar Kak? Baik Pak, silakan. Temanya apa nih Kak? Temanya apa aja? Silakan bertanya aja tentang iman Kristen. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Jelaskan itu Kak tentang perbedaan antara Nabi Isa dengan Yesus. Isa bukan Yesus. Isa tidak disalib. Isa itu, Yesus itu hidup di abad 1 dan benar-benar disalib dengan saksinya. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu Pak. Ada lagi Pak? Silakan Itu Pak. menurut asumsi atau menurut data Kak? Menurut data, menurut kalender, menurut seluruh dunia seperti itu, kecuali data abad 7. Ya, umat Kristen itu pengikut Yesus atau penyembah Yesus Kak? Pengikut sudah pasti menyembah. Apa yang diikuti Kak? Semua ajarannya, bukan tata Coba cara ajaran. pakai bajunya, Tunjukkan. bukan tata Iya. cara, bukan tata cara makannya, bukan tata cara ceboknya. Jadi yang diikuti itu ajarannya. Ya ajarannya apa coba? Satu saja Kak, contohnya Kak, ajarannya Kak. Matius 28 ayat 19, baptis. Kan ajaran Yesus kan, Nabi Isa kan banyak Kak. Anda ajarannya. satu aja. Ini saya kasih tahu yang paling fundamental ajaran Yesus itu baptis. Isa ngajarin apa? Saya nggak tahu Isa ngajarin apa. Coba. Anda Islam? Saya tanya, Isa ngajarin apa sih? Oh, Islam banyak Kak ngajarin. Isa itu ngajarin apa? Nabi Isa ngajarin menyembah Tuhan hanya satu-satunya yang berhak disembah. Datang-datang jauh cuman ngomong itu toh. Seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sama pencipta hanya untuk mentauhidkan, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sama Jadi sebagaimana sunat Nabi itu, jadi sunat itu ajaran dari mana, Pak? sunat. Ajaran dari siapa sih? Sunat sejak Nabi Ibrahim sudah diperintahkan oleh Yang Maha Dalilnya Kuasa. Ibrahim disunat di Quran. Mungkin di dalam Quran tidak spesifik, tapi kita mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad. Kata Anda yang mengajarkan Ibrahim. Di mana Ibrahim mengajarkan sunat? Ya, kami umat Islam adalah
umat yang percaya, meyakini bahwa para nabi dari sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad itu satu ajarannya, yaitu mentauhidkan Allah. Dan para nabi diutus itu dengan syariatnya masing-masing. Ibrahim, Dan kami menyempurnakan. Adam itu nabi. Al-Quran turun itu menyempurnakan, Kak. Menyempurnakan Al-Quran apa, Pak? turun menyempurnakan agama yang sudah dibelokkan oleh Paulus. Oke, memangnya agamanya Paulus itu agamanya Allah? Paulus itu Agamanya hanya Paulus itu Allah Anda, agama Pak. Bentar, agama Pak. pagan, Kak. Pak. Oke. Nah. Paulus itu kan tidak pernah menyembah Allah, bahkan Allahmu nggak kenal Paulus. Bahkan Allah juga tidak pernah mengutus yang namanya Rasul bernama Paulus, betul nggak? Iya benar, tidak ada di kami itu istilah Paulus itu tidak ada. Kenapa Allah tidak juga membenarkan itu ajarannya Buddha, Hindu? Kenapa ajaran kami? Kalau Allahmu itu mau membenarkan atau mau meluruskan ajaran yang belok, ya sekalian dong semua agama dong diajarin. Ngapain orang Kristen? Paulus membelokkan ajaran yang diajarkan Nabi Isa, Kak. Ajaran Nabi Isa, Paulus nggak mengenal Isa, Bang. Itu Yesus, itu Isa juga. Isamu kan nggak disalib, disuruh Pak. Tidak. Yesus itu Isa. Mana buktinya Yesus adalah Isa? Coba saya tanya, Yesus itu bahasa apa, Kak? Yesus itu bahasa Indonesia. Bahasa apa? Indonesia. Nah, Nabi yang kalian tuhankan itu atau istilahnya Yesus itu orang mana? Orang Yahudi, keturunan Daud. Ada nama Yahudi namanya Yesus, Kak? Ada. Ada. Bukankah itu nama-nama Yunani, Romawi, Kak? Orang Yahudi kan dijajah sama orang Romawi, Bang. Jadi kalian mengikuti Paulus ya, Kak ya? Bukan mengikuti Nabi Isa, Kak ya? Kami Atau Yesus? Kami mengikuti Yesus, bukan mengikuti Isa yang diserupakan. Nggak ada, Kak. Kalian ngikuti Yesus tuh nggak ada itu. Yesus disunat. Yesus tidak makan babi. Oke, sekarang Ya. saya tanya, Pak. Yesus tidak mengajarkan pergi ke gereja. Bapak merokok nggak, Pak? Kenapa? Bapak merokok. Merokok? Emangnya Nabi Muhammad merokok, Pak? Berarti Anda nggak ngikutin Muhammad dong? Tidak. Bapak istrinya udah 13 belum? Di ajaran kami ada yang namanya hukum-hukum, Kak. Sekarang saya tanya, Anda makan nasi goreng nggak? Nabi Anda nggak makan nasi goreng? Kenapa Anda makan nasi goreng? Muhammad disunat dalam perut, kenapa Anda disunat pas dikeluarin dari perut? Lalu, ya, jangan maksa di sini, Pak. Agama kok nikmati aja. Jangan kok sambung-sambungan agama kami. Kok nistakan pula Rasul Paulus. Nih, halo Kevin. Halo Kak, Shalom. Halo Bang. Mau tanya, kan saya Kristen tapi belum paham beberapa ayat di Alkitab. Boleh. Ini tentang sunat, Kak. Sunat di perjanjian lama kan ada sama sunat perjanjian baru, itu beda nggak sih, Kak? Perjanjian lama itu penggenapan di perjanjian baru. Kamu buka. Kamu buka Galatia. Galatia. Sorry Bang, Kolose Bang. Oh, Kolose, ya. Oh ya. Kolose 2 ayat 11 coba baca. Kolose 2 ayat 11 Dan 12. dan 11 dan 12 ya, Kak. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Siap. Jadi kalau di perjanjian lama kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 10, sunat yang dilakukan manusia itu adalah penanggalan kulit khitan, kulit katannya itu hanya seperti itu, tanda kamu sebagai pemilik janjinya Allah. Karena sunat adalah tanda janji.
kita juga telah disunat melalui baptisan. Berarti sunatan kita itu lebih substantif. Ya, kenapa? Karena yang ditanggalkan itu bukan hanya sedikit saja, tetapi seluruh manusia lama kita itu ditanggalkan dan kita ditandai sebagai milik Allah. Kalau dulu menandainya itu hanya di dalam penis, di mana di kulitnya penis. Sekarang kita itu ditandai di seluruh tubuh kita melalui baptisan sehingga kita menerima dari jaminan atau materai itu. Coba buka Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus Ya, itu 1 ayat 13 dan 14. ayat 13 ya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita seluruhnya. Jadi kita itu sudah dikasih jaminan. Dulu itu baru ditandain, sekarang kita ditandai secara utuh dan dijamin. Jadi orang Kristen sebenarnya itu sudah disunat lebih tinggi daripada sunatan yang di zaman Perjanjian Lama. Kenapa dulu disunatnya di penis? Karena keturunan dari situ. Kita semua menjadi keturunan Allah melalui air baptisan. Coba baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, yang tadinya kita itu cuman anak-anak manusia, sekarang karena kita sudah disunat dalam baptisan Kristus, kita jadi keturunannya Allah kan? Makanya disebut anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Coba buka Galatia 3 ayat 29. Galatia. Dari 28 sampai 29. Galatia 3 ayat 28 ya. Ya, 28 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu sama adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oh ya, paham. Ya, jadi dulu kan yang ditandai itu adalah keturunan Abraham. Melalui baptisan kita jadi keturunan Abraham melalui Yesus. Caranya gimana? Baptis. Makanya tadi di Kolose itu, dalam dia kamu juga telah disunat. Tetapi bukan dalam seperti Perjanjian Lama, tetapi dengan cara seperti ini. Maka kita adalah keturunan Abraham. Karena Yesus adalah keturunan Abraham yang dijanjikan Allah berapa ribu tahun yang lalu di dalam Kejadian 17 ayat 17. Iya. Paham? Paham, Kak. Ya, ditanya. Masih ada lagi Kak ini soal istrinya Kain. Itu apa saudaranya atau bagaimana ya? Karena di Kejadian enggak ada Buka yang Kejadian menjelaskan 5. tentang istrinya. Mari kita buka Kejadian 5. Kejadian 5. Silakan dibaca dari ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi istrinya Kain itu dari mana? Dari anak Adam yang perempuan itu. Dari situ. Oh, aku enggak. Oh, Karena Adam itu umurnya, bayangkan ya, umurnya sampai 930 ya. Berapa anak yang dihasilkan dari anaknya saja sudah ada anak yang lain. Gitu. Nah, keturunan Set dan keturunan Kain kan Habil mati. Keturunan Set dan keturunan Kain itu juga saling menikah.
Di zaman itulah, di saat itulah ada yang namanya raksasa. Kita bisa baca di dalam Kejadian 6 ayat 4. Oh, ya, oh, puji Tuhan lah, paham. Iya. Makasih banyak Kak, sudah Ya. dibantu jawab. Soalnya pusing selama ini cari jawaban, nggak tahu mau tanya kemana. Soalnya nggak dekat juga sama gembala. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Udah nggak ada Kak. Cuman itu yang jadi pertanyaan selama ini. Ya, Tuhan memberkati. Amin, memberkati Kak. Amin. Silakan, Saran. Oke, contohnya kita berkawin dengan wanita daripada gereja lain. Jadi kita nak satu keluarga itu dalam satu gereja yang sama. Jadi memang ikut satu gereja saja. Perlukah yang dari gereja lama itu untuk dibaptis semula? Itu yang soalan saya. Jadi begini, kalau kita memang adalah satu tubuh Kristus, harusnya baptisan dari gereja manapun itu berlaku di gereja lain. Kalau caranya benar, kan seperti itu. Tetapi ada gereja yang tidak menyetujui hal itu dan mereka memaksakan untuk dibaptis lagi. Artinya mereka tidak mengakui baptisan gereja lain, begitu toh? Contoh, dari Katolik kalau menikah dengan Protestan dibaptis lagi gitu. Berarti ada salah satu gereja yang tidak mengakui baptisan ini. Oke. Itu. Jadi banyak sekarang kebijakan gereja itu untuk melegalkan kita masuk ke dalam gereja itu dengan cara baptisan. Jadi mereka menggunakan tata cara baptisan itu untuk prosedur masuk dalam jemaat gerejanya. Nah, ini tidak dibenarkan sebenarnya. Karena di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya satu baptisan. Artinya bukan baptis satu kali, satu baptisan seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Jadi gimana Kak kalau gereja yang nyuruh lagi baptis? Ya itu adalah prosedural dalam organisasi gereja itu, tetapi bukan yang dimaksudkan di dalam seperti Alkitab ini. Oke, paham. Jadi jika kita tak ada baptis lagi, jadi tak ada masalah lah Kak kalau macam ni. Yang penting gereja itu melegalkan. Lah kan banyak sekarang gereja orang nggak menyetujui baptisan gereja yang lain, padahal kita ini adalah satu tubuh Kristus toh. Ini bukan dari gereja tapi ini dari keluarga Kak yang mencadangkan untuk dibaptis semula lah. Kalau sudah dibaptis sebenarnya nggak perlu dibaptis ulang. Yang penting baptisannya sudah benar. Itu nggak perlu dibaptis lagi, di gereja manapun harusnya diterima. Oke, seterusnya tentang perjamuan suci. Sebab ada gereja yang buat perjamuan suci, mereka akan bagi pesanan kepada orang yang sudah baptis. Hanya orang yang sudah baptis yang dapat mengadakan perjamuan suci. Jadi adakah kita punya saudara daripada gereja lain yang mengikuti kita berdoa di gereja kita boleh mengadakan perjamuan suci yang sama? Yang penting gerejanya itu mau memberi. Kan sekarang gini, misalnya Protestan terus melakukan komuni atau perjamuan kudus itu di Katolik, orang Katolik nggak akan ngasih. Kenapa? Karena tidak satu baptisan. Nah itu lagi, jadi dari baptisan itu berhubungan erat dengan Ekaristi. Nah kalau di Protestan kan boleh-boleh aja siapa aja ya kan. Dari gereja manapun sesama Protestan kalau mau mengadakan perjamuan suci ya mereka akan memberi. Tapi kalau Katolik, misalnya Katolik itu tidak akan mau memberikannya. Kenapa? Karena tidak secawan, tidak satu baptisan. Oke. Untung bukan Lord Rangga ya kan yang naik ini. Lord Hayabusa. Aku Shalom, gemes. Ya, shalom. Aku gemes, James. Saya mau membahas soal penyalipan itu tadi. Itu banyak saya dengar dari umat muslim itu ada yang mengatakan yang disalib itu Isa, ada juga yang menganggap itu iblis, ada juga menganggap itu Yudas. Terkadang Islam ini agak bimbang ya, kalau kita kan Ya udah, anggap aja itu Kristen lelucon, memang. Bang. iya, makanya kita kan yakin kalau yang disalib itu Yesus.
kalau mereka tidak. Ada Yudas, ada iblis, ada Isa, kan nggak jelas. Biarin aja bang, anggap itu angin lalu bang. Iya kak, cuman itu saja saya jawab kak. Ya, Tuhan memberkati Lord. Salam. Halo, abang di mana HP nih? Aduh. Ya itu namanya kan kalian tadi udah dengar kan, saya bingung. Nah, berarti mereka bingung, makanya kadang namanya berubah-berubah. Audi Mamahit, halo. Shalom, selamat siang. Selamat siang Pak. Cuma pendengar aja. Soalnya lucu-lucu sekali nih kalau Muslim masuk kayak badut-badut. Wow, suka mereka punya iman sendiri. Oke. Cuman itu aja. Siap, Tuhan memberkati Pak Audi. Sama-sama. Shalom. Shalom. Kalau umatnya bingung, nabinya bingung, semua bingung dong. Oke semuanya, nanti ya yang belum sempet naik nanti naik lagi ya. Kasih saya waktu 1 jam untuk makan dan ngobrol sama ayam goreng. Terima kasih semuanya ya. Salam, Tuhan memberkati. Tuh. Yesus menghidupkan Lazarus. Ya. Siapa saksinya? Banyak katanya kan, banyak saksinya orang Israel. Ya siapa banyaknya itu? Tadi udah saya sebutin. Saya udah sebutin banyak tadi. Petrus, Lukas, Yohanes. Itu. Ya, mana Petrus? Di mana Petrus menyaksikan itu? Saya melihat Yesus di Israel. Di Israel. Iya, di mana? Di surat apa? Di surat Matius. Di surat. Tuhan saya nggak nulis surat. Tuhan saya nggak ngasih. Di kitab Matius kah? Di kitab Lukas kah? Tuhan saya juga nggak ngirim kitab. Tuhan saya juga nggak nulis, nggak nurunkan kitab. Masalahnya itu di mana tertulis itu Petrus melihat Lazarus itu dibangkitkan? Oh, tertulis di mana Yesus membangkitkan orang mati? Iya. Oh, itu ada di Quran. Tunggu ya. Sabar ya. IS yang mengatakan Isa membangkitkan orang mati. Karena kamu kan percayanya sama Quran bukan sama kitab saya. Nanti kamu bilang Quran kitab saya. Oke, Anisa 159. Dan ini ya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan suatu tanda mujizat dari Tuhan. Aku menghidupkan orang mati. Itulah, Quranmu aja mengkonfirmasi Yesus membangkitkan orang mati. Iya kan katanya. Datanya bahkan di Quran ada. Kamu beriman sama Quran kan? Kalau sama kitab saya kan kamu nggak beriman. Gini, iya. Ini harus ada ini IS Ali Imran 49 itu dalil. Karena saya kalau Alkitab saya kamu kan nggak beriman. Kamu kan berimannya sama Quran kan? Ya, ini kan kajian yang beriman. Iya. Jadi kalau gini bang, ya cerdas sedikit ya. Jadi kalau Quranmu saja mengkonfirmasi Yesus membangkitkan orang mati, kok kamu nggak percaya ini perkataan Tuhanmu? Kalau nanti ada di Yohanes saya tunjukkan, ya. Kalau saya tunjukkan di Petrus, di suratnya di Lukas, Matius, Markus, Yohanes, kan kamu belum tentu percaya. Dan bagaimana mungkin? Oke, saya tanya kamu percaya Allahmu atau percaya orang Kristen? Iya, ini kan penonton kan banyak. Iya. Sekarang begini, Ali Imron, jawabannya itu di Ali Imron 49, dikasih dalil nggak mau. Ya kan? Ada ya. Siapa nabi yang diutus untuk Bani Israel? Siapa? Ya nggak mungkin Muhammad. Kan Nabi Muhammad di Arab. Fokus siapa yang melihat Lazarus itu dibangkitkan itu? Allah yang ngelihat itu. Manusia kan katanya saksinya manusia. Ya kalau gitu Nabi Muhammad ketemu Allah, siapalah saksinya manusia satu.
Iya, satu-satu. Selesaikan dulu ini. Katanya kan udah Yesus membangkitkan Lazarus. Oke. Nah, Bolehnya memangnya seperti kalau ini. nggak ada saksi manusia 1 orang 2 orang, emang kenapa sih? Katanya harus ada saksi. Ya kalau nggak ada Gimana saksi sih? artinya apa? Kalau nggak ada saksi manusia artinya apa? Artinya apa? Ini kan membahas katanya wajib Iya, ada saya saksi. tanya kamu. Oke, memangnya kalau nggak ada saksinya manusia, emang itu disebut apa? Disebut Iya, apa? nggak apa-apa, nggak ada juga nggak Oh, kok apa-apa. tiba-tiba Tapi nggak kan- apa-apa? Tadi dibilangnya bohong. Tiba-tiba nggak apa-apa. Kenapa? Kena mentalmu. Panik. Kan dibilang Langsunglah tadi terjun harus ada. bebas. Kalau panik terjun aja, terjun. Saya terlalu mudah menunjukkan itu. Masalahnya kan kamu nggak percaya. Aku cuman mau ngambil narasi dia dusta kalau nggak ada saksi. Berarti kau renungkanlah itu keimanmu. Ini renungkan aja. Maksud aku gitu. Ya, saya tunjukkan pun dalilnya. Nanti pasti alasannya begini. Itu tulisan wartawan penyelidikan ini segala macam. Ya udahlah, Ali Imran 49 lah jawabnya. Jadi kalau mau ditunjukkan Lazarus dibangkitkan sama Yesus, mana saksinya? Terlalu banyak. Ayat dalam Alkitab Lazarus dibangkitkan Yesus banyak. 4 Injil sinoptik menuliskan itu. Ya. Ini Yohanes 11. Ya, di Yohanes 11 ini udah jelas. Ada ayatnya. Nih ya, Yohanes 11. Jadi nggak mungkin Yohanes ini menulis kesaksian dia kalau dia nggak nunjukkan itu loh. Bukan Yohanes 12, Yohanes 11. Nih, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, yang menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus sakit ini adalah saudaranya. Ini Maria Magdalena. Inilah yang nyaksikan Maria ini tadi. Jadi omongan saya itu bisa saya buktikan. Tuhan, ya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawanya kepada kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya, Marta, Maria, Lazarus ini nih, ya. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari kamu. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Yesus mengaku Allah dirinya ini ya. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikian perkataannya, dan sesudah ia berkata mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, ya, Tuhan, di sini ya dikatakan Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, nah ini lagi saksinya, banyak banget nih murid Yesus ini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lainnya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Mati toh. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi
datang kepada Marta dan Maria, ini saudaranya si Lazarus, Marta dan Maria, untuk menghibur mereka berkabung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit," kata Marta kepadanya. "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi itu bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi, ini banyak orang nih, yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyigullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus, kata orang Yahudi itu, ya, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyigullah hati Tuhan Yesus, ya. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu ini." Marta, saudaranya yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, ya. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah dia pergi." Ini gimana Bima? Dijelaskan sangat detail itu. Ada Marta, ada Maria, ada Yohanes, ada siapa lagi tuh? Semua ya, Thomas, ini dan orang-orang Yahudi lainnya. Terus gimana? Kamu percaya nggak? Masyigullah itu artinya apa, Bun? Apa sih namanya? Hatinya itu sakit gitu, berduka. Itu ya jawabannya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Oke, kita lanjutlah. Ini belum selesai. Jadi yang melihat Lazarus itu dibangkitkan kan si Marta kan. Marta, Maria, orang-orang Yahudi, Thomas, murid-murid lainnya, banyak orang sih. Jadi yang melihat Marta itu siapa? Itu nanti bisa Maria. jadi Marta mengenai Maria. Yang lihat Maria siapa? Maria. Thomas. Yang melihat Thomas siapa? Yesus. Yang lihat Yesus siapa? Orang Yahudi. Terus
Nggak ada Maria melihat Marta di situ. Nah, itu makan ludahku itu sama kau. Itulah, karena sesama saksi mata itu menyaksikan. Ludahku itu udah paling bagus untuk kau. Mudah-mudahan terbuka otak kau. Kan botol dia. Siapa yang lihat Marta? Ya Maria. Maria ngeliat siapa? Lihat Marta. Ya itu sama-sama saksi mata. Nggak mungkin itu keduanya itu tidak bersaksi. Ya kalau nggak bersaksi itu nggak mungkin ditulis si Yohanes. Yohanes pun nengok, makanya ditulisnya. Ya ampun. Gimana lagi? Ya nggak mungkin si Marta nggak ini ngobrol kok orang itu. Sampai si Maria lagi. Ya Maria yang menyeka kaki Yesus dengan minyak dan rambutnya itu diginiinnya itu pun nengok dia. Pertama si Marta bilang, Tuhan kalau kau di sini mungkin saudaraku nggak mati. Maria juga ngomong sama. Siapa yang nyaksikan? Nenek kau. Apalagi kok botol kali? Ada begitu banyak saksi mata. Banyak kali tuh orang Israel di situ. Nah itulah. Gimana kau? Yesus membangkitkan, butuh saksi, saksi butuh saksi lagi. Udah semua disaksikan di situ. Lazarus pun bikin kesaksian. Waktu dia di dunia orang mati. Nah, itu tadi namanya Lazarus kan? Nih, ku kasih tahu juga kau ya. Ini jadi pelajaran buat kamu. Ya, Lazarus ini kan udah mati. 4 hari udah bau busuk lagi. Sampai dilarang sama orang-orang Yahudi tuh. Janganlah Tuhan, udah bau busuk dia. Udah 4 hari dia busuk, bau. Ya. Tapi Yesus bilang, "Oh, tenang, slow itu." Ya kan? Nah, kau tahu Lazarus yang udah mati 4 hari busuk itu, kau tahu nggak isi dalam kubur itu seperti apa? Kita tanya Lazarus. Nah, Lazarus ini kan udah pernah mati, ya kan? Taulah dia dunia orang mati. Kau tahu kesaksian Lazarus, orang yang gak percaya Yesus di neraka. Seram, mengerikan. Ini kita baca ya. Kan dia mati nih ya, kita bahas. Biar kau tahu dulu, orang mati yang udah bangkit ini, cemana rasa dia di dunia orang mati. Ini sisa kubur. Jadi Lazarus itu nggak pernah bilang ya, man robuka. Nggak ada. Lazarus yang udah mati, udah busuk itu, dia pun dimintain kesaksian. Nih, bagus kuku bunda kan? Cantik kan? Mau pamer dulu lah aku. Bagus kan? Ya. Walau buntet-buntet ya, tapi kuku nomor 1. Intermezzo. Nih, Lazarus yang udah mati tuh, nih ya. Jadi ada seorang kaya yang selalu berjubah ungu, nggak ngurus ya. Tapi diurus lah, urus dulu ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, masih di situ kok Bima? Bima Sakti, bagus. Nih ya, kau tahu 4 hari di dalam kubur apa yang terjadi sama Lazarus? Nih. Kau tengok ini sampai busuk mayat dia tuh, ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Oke? Lalu, tunggu ya. Agak ini mataku ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok-boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus mati dibawa malaikat. Langsung diangkat, bukan ditanya man robuka. Nggak ada. Dibawa malaikat-malaikat. Berarti ada 2 orang, jadi malaikat lebih dari 1, ya kan? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Apa yang terjadi? Orang kaya ini orang yang gak percaya Yesus nih. Dan sementara ia ngapain? Itu hanya cerita karena kesaksian Oon, kesaksian botol, kesaksian orang yang udah keluar dari dunia orang mati itu ya, Bejambi ya, pakai BH kau dulu platform. Oke, jadi nggak ada ya ditanya-tanya ini ya. Lazarus begitu mati ya, begitu mati dia
dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Nggak ada ditanyanya man robuka, man nabiuka, kena siksa kubur, langsung nyanyi ya kan, langit bumi bersaksi, deritaku alami, langit bumi bersaksi, langsung gini-gini ya kan. Nggak ada adegan itu. Nggak ada juga ajab seorang kaya yang tidak pernah mau membantu orang miskin, kuburnya penuh dengan belatung. Nggak ada. Ada sih sebenarnya, tapi nggak itu. Oke, ya. Nih ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur sementara. Kenapa dia? Ngapain dia? Sengsara. Bukan pecah-pecah perawan ketemu bidadari. Gak ada sayang, gak ada dikawinkan, gak ada, ngarang. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, dipandangnya ya, memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus itu supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam pintu sorga. Oh bukan, nyala api. Kukira udah di sorga, ternyata dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu. Oh jangan, anak, ingatlah waktu engkau hidup, kamu suka menghina Oten, kamu suka mengata-ngatai Yesus bukan Tuhan. Itu ya. Itunya yang dibilang ya. Disuruh ingat kau. Ya kan? Betul tidak? Tetapi Abraham, anak, ingatlah perlakuanmu. Ingatlah perlakuanmu sama Tuhan Yesus. Nanti kau menyesal. Sekarang renungkan itu. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu. Apalah yang kau lakukan waktu hidupmu? Sedang Lazarus, segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita itu. Yang gak percaya Yesus, kau itu menderita. Selain daripada itu di antara kami, di antara kau dana, cuma kamu paling cantik, bidadari yang montok-montok. Oke. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Oh maaf ya, ternyata tidak ada jembatan. Bima masih hidup? Lah, Bima kabur. Bima udah nggak ada di tempat. Ya udahlah, si plat Jambi aja ya, si BH ya. BH, dengar kau ini. Ya. Selain daripada itu, ingat, kesaksian orang yang sudah bangkit dari kubur, dia nggak pernah menemukan ada jembatan. Bapak Abraham yang ngomong. Kau percaya kan sama Bapak Abraham? Bapak Abraham yang ngomong. Ya. Terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini kepada kamu, ya Lazarus nggak bisa ke neraka, ataupun mereka yang mau datang dari situ dari neraka ke sorga nggak bisa nyebrang sayang. Maaf, nggak ada jembatan. Kata Lazarus, bukan kata Ilham. Kalau kata Ilham ada jembatan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Diperingatkan ini, ya kan? Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Katanya sorga, ternyata penderitaan. Ini supaya mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini, Cong. Ya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Boro-boro kitabnya aja nggak ada. Ya kan? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Karena nggak ada kesaksian itu, makanya orang itu bebal. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang datang di antara orang mati, mereka akan bertobat. Tuh, nggak tobat juga kau.
Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa maupun para nabi, mereka juga tidak diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ya wajar karena mereka nggak ada Taurat Musa, pantaslah bebal-bebal otaknya. Itulah, bayangkanlah bayanganmu, betapa mengerikannya lah hidup kau. Tapi ya, kerennya Bapak Abraham itu tahu, percuma kata dia. Nggak akan bisa, nggak akan mau orang itu bertobat sekalipun ada yang bangkit dari antara orang mati. Betul lah kata Bapak Abraham ini. Buktinya Yesus bangkit dari antara orang mati, nggak percaya. Lazarus pun nggak percaya. Apalagi kitab nabi mereka nggak punya, patutlah dibilang mereka nggak ada kitab Taurat Musa ya. Ya supaya mereka itu tetap bebal rupanya. Ya itu. Jadi ada alasannya memang kau tetap bebal, karena kau nggak pernah punya Taurat, nggak punya kau kitab Musa, nggak punya kau kitab para nabi. Oke? Nah, gimana Bima? Kok kabur dia? Bima, percaya nggak kau? Kalian kan selalu gitu kan? Nanti aja kita buktikan ketika kita mati, udah ada yang mati dan bangkit. Masa juga kau bilang nanti nengok nanti di akhir zaman? Iya kan? Selalu narasinya gitu nggak? Iya kan? Nanti kita buktikan waktu kita udah mati. Udah ada yang udah pernah mati terus bangkit dari kubur. Dia bilang bahwa kamu semua yang tidak percaya kepada Yesus menderita. Lazarus itu adalah uskup di Gaza sana dulu. Barusan dibahas dan dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan beberapa penanya yang kemudian menanyakan iman Kristen kepada beliau, dan kita sudah dengarkan bagaimana beliau memberikan jawaban yang sangat luar biasa terhadap penanya-penanya di video barusan, di mana mereka bertanya tentang ketuhanan Yesus, ya, kenapa Kristen menuhankan Yesus, apa alasannya Yesus dituhankan, apa buktinya Yesus Tuhan. Dan di video awal ya kita lihat cuplikan videonya Apologi Kristen menjawab pertanyaan mereka dengan menggunakan ayat kitab mereka, mengatakan bahwa dalam kitab mereka pun Yesus dikonfirmasi sebagai Tuhan ya. Dan ada pertanyaan lain ya, apakah Kristen ini pengikut daripada Paulus atau pengikut daripada Yesus Kristus ya. Dan lagi-lagi ya, Apologi Kristen memberikan jawaban yang sangat luar biasa, menjelaskan bahwa Kristen bukan pengikut Paulus, tetapi Kristen adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jelas ya. Paulus adalah rasulnya Yesus Kristus ya. Paulus menulis beberapa kitab ya, setidaknya ada 13 kitab dalam Perjanjian Baru, dan Paulus diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Paulus mengalami ilham dari Roh Kudus sehingga apa yang ditulis oleh Paulus ya dipercaya sebagai firman Tuhan. Dan kalau kita juga membaca apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam kitabnya dia, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dia tulis sesuai dengan isi Perjanjian Lama dan juga sesuai dengan ajaran Yesus Kristus ya. Jadi pengajaran Paulus pun tidak berkesalahan gitu loh, sesuai dengan pengajaran para nabi dan pengajaran Yesus ya. Sebagaimana Yesus mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kasih, mengampuni ya, mendoakan orang yang tidak sepemahaman dengan kita, dan Paulus juga meneruskan ajaran itu ya. Dan juga Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana Yesus sendiri ya memproklamirkan dirinya sebagai
Tuhan, ya. Jadi sekali lagi ajaran Paulus murni firman Tuhan, tetapi orang Kristen ya tidak menjadi pengikut Paulus, tetapi percaya ajaran Paulus adalah firman Tuhan dan harus diteladani oleh orang Kristen, harus menjadi pedoman hidup orang Kristen. Ya, Kristen adalah pengikut daripada Kristus, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, itu sedikit penjelasan dari saya. Sekali lagi, buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like yang ada di bawah dan juga serta bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan buat saudara yang mau berkomentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita, komentar-komentar yang membuka wawasan kita bersama. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar, dan kiranya saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan beberapa hal di video ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.